mengagendakan pembentukan Kabupaten Bandung Barat, ratusan warga 14 kecamatan yang tergabung dalam Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan deklarasi bersama di Gedung Balai Latihan Keuangan Cimareme. Deklarasi dihadiri wakil dari 14 kecamatan yang terdapat di wilayah Bandung Barat hari Minggu ini merupakan aspirasi murni masyarakat. Ketua Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Haji Endang Erwin mengatakan masalah pemekaran Kabupaten Bandung bukanlah merupakan persoalan baru yang didasari kepentingan kelompok orang. Disebutkannya hal itu merupakan agenda politik yang tertunda dan bahkan ditunda-tunda dengan alasan politik administratif tentang layak dan tidak layaknya pembentukan suatu daerah otonom Kabupaten Bandung ke wilayah Bandung bagian Barat yang bergulir sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dan SK Gubernur Nomor 31 tahun 1990. Kita berpacu ya ke dasarnya ke Undang-Undang 22 tahun 99, di mana di situ ada poin-poin yang memang memungkinkan untuk daerah yang memang apalagi Kabupaten Bandung yang merupakan suatu daerah terpadat ya penduduknya itu sampai 4 juta, dan kita juga mengacu kepada PP nomor 129 tahun 2000, di mana di situ ada persyaratan minimal untuk pembentukan itu wilayah 3 kecamatan ya, masyarakat cuma 100.000. Kita ini sudah di atas dari persyaratan minimal, bahkan melebihi. Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Haji Junaidi menyatakan dirinya sangat mendukung rencana pemekaran kabupaten tersebut. Dengan adanya deklarasi Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat ini ya, yang dilaksanakan pada hari ini, pada prinsipnya untuk warga masyarakat wilayah Bandung Barat ya setuju saja. Dan saya kapasitas sebagai anggota DPRD akan mendukung. Apalagi aspirasi ini secara murni dari masyarakat. Dan dijalankan secara konstitusi nanti melalui tahapan-tahapan bagaimana. Sesuai dengan untuk pemekaran Kabupaten Bandung itu sendiri. Ditambahkan pembentukan Kabupaten Bandung Barat didasarkan hasil studi kelayakan dan rekomendasi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (UNPA) Bandung. Saat ini jumlah penduduk Bandung Barat 1.585.401 jiwa, terdiri dari 285.519 kepala keluarga yang tersebar pada 14 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا وأرضكم إِنَّا
Mengheningkan cipta selesai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa pada hari ini, alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami cintai dan yang kami hormati telah hadir bersama kita semua di gedung ini untuk sama-sama menyaksikan atau menghadiri suatu acara deklarasi Komite Pembentukan Kabupaten. Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya baik kepada pimpinan partai, organisasi kemasyarakatan, pimpinan lembaga swadaya masyarakat, serta berbagai komponen masyarakat di wilayah Bandung Barat yang tersebar di 14 kecamatan. Alhamdulillah, partisipasi baik moral, materi yang telah Bapak sumbangkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat serta memberikan kebaikan Bapak, beliau membalasnya. Bapak Ibu sekalian, seperti kita dengar bagaimana wacana pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang kita kenal Kabupaten Padalarang ketika itu, bahwa wacana pada waktu itu betul-betul sudah mengkristal, karena kita lihat bahwa ide pemekaran ini adalah sebetulnya telah dikumandangkan ketika tahun oleh sebagian kalangan tertentu, tetapi masyarakat sekarang sudah jeli, masyarakat sudah tidak bisa dibohongi, masyarakat mengharapkan kenyataan implementasi daripada kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dituangkan dalam segala peraturan dan ketentuan yang telah diundangkan. Oleh karena itu, kita layak pada waktu itu bahwa Cimahi masih bergabung dalam SK tersebut. Namun, kita lihat bahwa Cimahi merupakan peningkatan status dari kota administratif menjadi kota. Tetapi wilayah 14 kecamatan bahkan sangat ironis, dan bagaimanapun juga fungsi pemerintahan adalah fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Ketika warga Cikalong Pulau, ketika warga Lembang yang harus mendapatkan pelayanan kesorean, itu hanya yang dimaksud. Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat barangkali sekarang telah mengakomodir seluruh komponen masyarakat, baik organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, termasuk beberapa puluh LSM yang akan terus berjuang agar Kabupaten Bandung Barat segera dimekarkan. Oleh karena itu, Bupati atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ketua DPR atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak-bapak mantan pejabat mereka yang senasib dan seperjuangan dengan kami, yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya pada siang hari ini
kita bisa berkumpul bertatap membentukkan daerah tingkat 2 baru dengan mengambil 2 wilayah kabupaten daerah tingkat 2 Bandung yang pada saat itu sangat dimungkinkan dibentuknya kabupaten tingkat 2 Padalarang di Bandung Barat. Hasil studi kelayakan tersebut merekomendasikan kabupaten daerah tingkat 2 Padalarang layak menjadi kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung. Hadirin yang saya hormati, kita pun menyadari pijakan legalitas yang mendasari layaknya pembentukan kabupaten tingkat 2 Padalarang pada saat itu memacu kepada Undang-Undang Nomor 5 di masa lalu selalu kita kenal. Dan pertentangan dua kekuatan masyarakat yang dibenturkan saat itu kini tetap bersatu dan bersahabat untuk mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang kita dengar. Alangkah baiknya kalau kita bersatu mematukan diri untuk Ikatan Sarjana-Sarjana Bandung Barat. Saya persilakan Anda untuk mempersiapkan untuk menggugat Pemda Kabupaten Bandung yang selama ini membohongi rakyat dan mengecilkan dan menyepelekan tokoh-tokoh Bandung Barat. Hadirin yang saya hormati, mari kita dasari perjuangan ini dengan semangat dan kita bersama-sama berdoa dan melalui bentuk komite pembentukan Kabupaten Bandung Barat ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada yang mewakili Dewan Kabupaten Bandung. Kami ini berjuang dengan modal apa adanya dan kami ini tidak ada yang mensuplai dana. Dan Forum 14 beliau itu mereka itu dibiayai, bahkan pertemuan beberapa kali di tingkat hotel berbintang di Lembang. Untuk itu saya menghimbau kepada saudara-saudara dan rekan-rekan, khususnya organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan dan LSM yang ada di Bandung Barat. Mari kita bergandeng tangan untuk menyatukan padu supaya betul-betul masyarakat Bandung Barat yang kita cintai ini terwujud dan bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Saya bukan hanya berdasarkan analisa dari beberapa perguruan tinggi, tapi saya mendapatkan bocoran dari rekan-rekan anggota legislatif yang ada di Garut yang notabene beliau adalah putra Bandung Barat. Beliau menyatakan bahwa PAD itu betul-betul lebih dari 30 miliar. Tapi seperti bapak-bapak saksikan sekarang, berapa persen apa biaya 1 bulan untuk pemeliharaan itu. Dan konon katanya seperti memberi jawaban yang tidak etis bahwa itu adalah pembangunan adalah yang membangun adalah investor. Saya pengusaha ibu-ibu yang bergerak dalam jasa konstruksi. Saya berusaha untuk mencari untung, apalagi investor itu luar dari Kabupaten Bandung. Mustahil kalau dia sekedar memberikan. Kan itu harus dibayar. Dan itu harus dibebankan kepada kita. Makanya kita jangan menuntut muluk-muluk. Bukakanlah pejabat Pemda Kabupaten Bandung, berpikirlah, bersifatlah sebagai negarawan. Jadi suatu hal yang wajar kalau kita dari masyarakat 14 kecamatan yang ada di Bandung Barat ini meminta sekali lagi meminta kepada bapak-bapak yang ada di Pemda Kabupaten Bandung, sekali lagi mohon kenegarawannya munculkan, jangan ego pribadi yang dimunculkan. Bapak-bapak yang saya cintai dan masyarakat
dari Bandung Barat yang mengatasnamakan Forum 14 seolah-olah untuk mengantar, padahal di sisi lain kita belum mengantarkan ke sana. Itu suatu hal yang lucu, kan? Bukannya kita diundang, diajak berdialog, malah kita akan dibenturkan. Itulah barangkali yang muncul kesemangatan dari rekan-rekan komite untuk mengundang bapak-bapak untuk menyatukan keinginan bapak-bapak. Insya Allah bapak-bapak sekali layar berkembang tetap berlayar. Sekali lagi saya sampaikan. Dasar 5 ada beberapa alinea yang belum dipenuhi oleh Pemda Kabupaten Bandung. Pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kesehatan, bahkan timur penyakit. Kabupaten Bandung. Hal-hal yang mengatur proses pemekaran akan diselesaikan dengan secepat-cepatnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Melalui Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat menyatakan sikap politik masyarakat sebagai berikut. 1. Siap mendukung untuk terwujudnya pemekaran Kabupaten Bandung Barat, bagian dari Bandung Barat, dan mengagendakan kembali mengenai pemekaran wilayah Kabupaten Bandung ke wilayah Bandung bagian Barat. 3. Menentang segala bentuk provokasi perjuangan masyarakat Bandung Barat untuk mewujudkan kabupaten baru. Kehadiran Bapak ini dianggap sah atau tidak, Pak? Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Yang tadinya saya akan memanggil beberapa perwakilan dari kecamatan, tetapi ternyata bapak-bapak, saya berterima kasih sekali bahwa Untuk Lembang kebetulan penandatanganan langsung Bapak Johari dari anggota DPRD Kabupaten Bandung. Tepuk tangan untuk Bapak Johari. Komitmen politik terhadap pemekaran Bapak Johari sendiri. Bantu Jajar. Itu mungkin Kang Junaidi sendiri. Mangga. Pak Haji. Lemang. Dua aja. Pemirsa, meski rencana pemisahan wilayah Bandung Barat dari Kabupaten Bandung sudah tercantum dalam kebijakan pola induk pengembangan provinsi tahun 1993 pada masa pemerintahan Gubernur HR Nuriana, namun hingga kini masih belum bisa terwujud. Keluarnya kebijakan tentang rencana pemisahan wilayah Bandung Barat dari Kabupaten Bandung pada masa pemerintahan Gubernur R. Nuriana sebenarnya pernah ditindaklanjuti di tahun 1999 oleh Bupati Bandung H.U. Hatta Jati Permana dengan melakukan studi kelayakan bekerjasama LPM Unpad. Hasilnya, Bandung Barat layak dan memenuhi syarat untuk menjadi wilayah mandiri. Suatu wilayah dapat mandiri bila terdiri atas minimum 5 kecamatan, jumlah penduduknya lebih dari 500.000 jiwa dan PAD-nya di atas 15 miliar rupiah.
Berdasarkan studi kelayakan tahun 1999, Bandung Barat terdiri atas 14 kecamatan, jumlah penduduknya 1.080.000 jiwa, serta PAD-nya mencapai 27,5 miliar rupiah. Bandung Barat juga memiliki ragam potensi, mulai dari industri yang jumlahnya mencapai 240 industri besar, hingga pertanian, agrowisata Cihideng, serta pertambangan. Menurut Wakil Ketua Komite Pembentukan Kabupaten Bandung, Dr. Andes Jainal Abidin, pemisahan Bandung Barat dari Kabupaten Bandung dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Keuntungannya banyak sekali. Jadi di mana masyarakat itu lebih dekat ya ke pusat pemerintahan. Bisa dibayangkan oleh ibu, orang Cipeuneuy sampai ke Soreang itu berapa kilo kan begitu. Dengan adanya ibu kota nanti di wilayah Padalarang, berapa kilo yang datang ke sini. Itu mempercepat pelayanan pada masyarakat. Juga akan dengan sendiri dengan terbentuknya kabupaten baru akan tumbuh perekonomian di masyarakat itu sendiri. Bila wilayah Bandung Barat telah terpisah akan dinamai Kabupaten Padalarang dengan ibu kota di Padalarang. Luas wilayahnya mencakup 130.588 hektar, meliputi Kecamatan Padalarang, Lembang, Parongpong, Cikalongwetan, Cipendai, Cisarua, Ngamprah, Cipatat, Batu Jajar, Cililin, Sindangkerta, Gunung Halu, dan Rongga. Keinginan pembentukan wilayah Bandung Barat sebenarnya bukan isu baru karena rencana pemisahan itu telah disetujui namun ditangguhkan. Menguatnya rencana pembentukan Bandung Barat didasarkan pada perhatian pemerintah Kabupaten Bandung yang selama ini dinilai kurang adil. Dibandingkan wilayah timur, pembangunan di wilayah Bandung Barat memang jauh tertinggal. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 120 tahun 2000 tentang pembentukan daerah otonomi, maka pembentukan Bandung Barat sudah memenuhi persyaratan, baik mengenai jumlah kecamatan dan penduduknya maupun potensi yang bisa memberikan masukan pada PAD. Penting bagi kami adalah aspirasi masyarakat yang menghendaki pemekaran Kabupaten Bandung ini sangat relevan dengan tujuan, dengan roh otonomi daerah itu sendiri, yaitu demi efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang bermuara tentunya pada peningkatan pelayanan. Masyarakat banyak menaruh harapan dengan pembentukan wilayah Bandung Barat ini karena akan dapat menciptakan pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Kalau Bandung Barat jadi ya insya Allah gitu Pak, mungkin yang diharapkan warga masyarakat kami tentang pelayanan insya Allah akan terwujud gitu. Desakan pembentukan wilayah Bandung Barat ini semakin kuat karena didukung hampir seluruh kecamatan yang ada di wilayah Bandung Barat. Pembentukan wilayah Bandung Barat saat ini masih menjadi bahan perdebatan berbagai komponen masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Meski desakan pembentukan wilayah Bandung Barat semakin gencar, namun masih menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Menurut anggota DPRD Kabupaten Bandung, Handoyo Sumedi SH, pembentukan Bandung Barat ini mengandung dimensi positif dan negatif. Segi positifnya berarti ada pendidikan politik masyarakat dalam berdemokrasi. Sementara segi negatif, pembentukan kabupaten baru ini lebih bernuansa politis, sehingga lebih mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Ada dugaan pembentukan Bandung Barat untuk mengisi jabatan struktural. Nah, saya melihat memang di Indonesia ini politiknya sedang menjadi hakim dari berbagai aspek. Kalau orang mengatakan sekarang harus berdayakan supremasi hukum, menurut saya enggak. Sekarang itu supremasi politik. Hukum sekarang sudah dikendalikan oleh muatan-muatan politik. Oleh sebab itu pada rekan-rekan sabarlah, itu walaupun lambat itu pasti. Kalau itu sudah jelas. Sekarang pemerintah daerah Kabupaten Bandung ini sedang berupaya memfokuskan pembangunan ke daerah Bandung Barat. Dr. Andes Hasanel ABCK dari Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat membantah rencana pembentukan wilayah baru ini untuk mengisi jabatan struktural, tetapi upaya memberdayakan potensi sumber daya manusia maupun alam. Nah, kalau sekarang dengan adanya wacana diputar balikan ini tojaiyah kalau bahasa Islamnya kan gitu, kontradiksi sekali. Beliau dulu yang mendukung, mengujung agar kabupaten segera terbentuk. Nah, sekarang sudah aspirasi masyarakat berkembang, malah beliau sendiri berbalik begitu ya. Itu. Jadi ini kontradiktif. Jadi ini adalah aspirasi murni dari warga masyarakat Bandung Barat yang ingin segera
terjadinya adalah pemekaran Kabupaten Bandung Barat atau dulu mungkin Kabupaten Padalarang. Pemekaran wilayah kini semakin terbuka dengan bergulirnya otonomi daerah. Momen ini sebenarnya merupakan peluang bagi daerah untuk lebih mengembangkan diri. Lebih jauh mengenai pemisahan wilayah Bandung Barat dari Kabupaten Bandung, bersama saya telah hadir Ketua Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, Bapak Haji Endang Anwar. Pandang, selamat sore. Sore. Kalau kita lihat tadi ada semacam ketidakadilan pembangunan dari beberapa pendapat yang ada bahwa wilayah Bandung Barat ini tertinggal. Seberapa jauh ketertinggalannya itu Pak? Apakah hanya dari sektor infrastruktur atau bagaimana? Ya kayaknya semuanya ya, wilayah Bandung Barat itu sangat tertinggal. Kalau kita lihat dengan segi pendidikan aja, misalnya dari satu kecamatan di Rongga itu yang mempunyai SD 49 sampai sekarang belum punya SMP satupun. Ya. Itu kalau kita lihat ke sana ya. Terus juga dilihat dari sektor pembangunan. Nah ini yang merupakan suatu kecemburuan buat masyarakat Bandung Barat ini sangat kelihatan sekali. Seperti misalnya tuntutan dari 6 desa yang ada di Batu Jajar, karena desa tersebut dengan adanya bendungan Saguling sehingga hubungan antara 6 desa ke ibu kecamatan itu terpotong oleh genangan Saguling. Itu mereka itu sudah berkorban sekitar 20 tahun. Yeah. Jadi padahal kalau tahu ada informasi yang masuk kepada kami itu dari pihak Saguling itu memberikan kontribusi pemasukan ke Pemda Kabupaten Bandung sebesar 3 miliar. Yeah. Tapi dalam hal ini kayaknya Pemda Kabupaten Bandung ini kurang respect ya dengan permintaan dibuatkan jembatan yang senilai 2,3 miliar. Tapi kalau kita lihat pengorbanan dari masyarakat di sana itu udah 20 tahun, di mana turunan dia barangkali yang ikut tergenang di sana ya. Jadi sangat berat sekali pengorbanan dari mereka. Dan apa artinya jembatan yang senilai 2,3 miliar kalau dibandingkan dengan pengorbanan yang memang dari Saguling itu memberikan kontribusi sebesar 3 miliar per tahun. Baik, itu artinya PAD dari wilayah Bandung Barat ini kontribusinya sangat besar ke pemerintah Kabupaten Bandung. Iya. Namun tidak merata begitu Pak ya. Kemudian kalau kita saksikan tadi bahwa pembentukan wilayah Bandung Barat ini kan sudah dimulai sejak Pak Hatta Jati Permana ya, dan sudah dilakukan studi kelayakan. Betul. Mengapa ditangguhkan Pak? Ya itu karena kita terbentur dengan munculnya Undang-Undang 22 tahun 9 di mana Kotip Cimahi ada fasilitas ya untuk bisa dinaikkan status jadi ibu kota. Jadi suatu hal yang tidak mungkin dalam satu waktu, 1 tahun terjadi 2 kali pemekaran. Jadi kita menunggu. Sekarang ini sudah waktunya kita karena Cimahi sudah lepas dari Kabupaten Bandung. Ya. Tadi juga ada pendapat bahwa Pak Bupati sekarang ini, Pak Obar itu termasuk salah seorang yang turut andil dalam atau membidani pembentukan gagasan pembentukan Bandung Barat ini, tetapi ujung-ujungnya kesininya begitu tampak seperti tidak proaktif. Apakah kesan seperti itu juga didapat atau dilihat oleh komite, Pak? Ya memang arahnya memang ke sana kayaknya. Padahal beliau sendiri dulu waktu zamannya beliau sebagai Ketua DPR Kabupaten Bandung, beliau itu ikut membedani ya dalam soal pemekaran Bandung Barat ini. Tapi saya juga bagaimana gitu ya, tanda tanya, kok kenapa sekarang seolah-olah inginnya memperlambat gitu ya. Bukan tidak menyetujui, beliau menyetujui tapi memperlambat lagi. Bahkan beliau memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh yang ada di Bandung Barat sekitar 2009. Jadi saya kira mungkin itu udah terlalu lama. Ya.
Ya, tetapi bagaimana jaminannya? Apakah, maksud saya sejauh mana kesiapan pembentukan daerah baru ini? Kan banyak sekali hal yang harus dilakukan. Optimismenya ini sejauh mana, Pak? Apakah hanya memang bersandar pada PAD-nya yang besar atau bagaimana? Oh, tidak. Kita juga mengacu kepada keinginan yang memang sangat bagus sekali ya dari grassroots, dari bawah. Nah, justru di situ juga kita sebagai orang yang memang dianggap ditokohkan di Bandung Barat, karena saya tuh terus terang saja sering didatangi oleh tokoh-tokoh dari daerah sekitar Bandung Barat itu dari 14 kecamatan. Justru merasa terpanggil ya dengan keberadaan Bandung Barat sekarang ini. Dan memang saya kira fasilitas-fasilitas yang ada di Kabupaten Bandung Barat nanti itu suatu hal yang wajar kalau memang serba ada kekurangan, tapi kita juga akan berusaha memperjuangkan semaksimal mungkin. Namun di sisi lain Pak Endang, melihat potensi yang dimiliki oleh wilayah Bandung Barat ini, apalagi PAD-nya yang cukup besar, tentu banyak orang yang apabila ini terjadi jadi daerah yang baru, tentu banyak orang akan mengincar posisi pimpinan di wilayah ini. Sejauh mana atau bagaimana ini bisa dijamin supaya nanti tidak terjadi raja-raja kecil? Kan biasanya kalau ada pembentukan wilayah baru, nanti akan ada penguasa-penguasa kecil di situ. Nah, justru ini, kalau sebelumnya kan ini bermunculan dari LSM yang berjalan sendiri-sendiri. Nah, dengan adanya komite ini yang dibentuk pada Januari 2003 ini, kita satu padukan, satu tujuan ya, di mana tidak saling sewang-sewangan gitu ya. Jadi kita samakan gitu. Jadi makanya nanti mungkin komite akan ikut berperan ya. Ya otomatis dengan terjadinya nanti Kabupaten Bandung Barat ya itu mah suatu hal yang wajar ya. Kalau memang ada beberapa kekosongan di tingkat pemerintahan. Ya. Kemudian kalau tadi kan sudah dibahas bahwa ini memang melalui studi kelayakan bersama kalangan akademisi, diantaranya Unpad. Namun apakah ke masyarakat luas juga disampaikan sosialisasi pembentukan Bandung Barat ini? Misalnya adanya semacam diskusi dengan warga, dikumpulkan warga bahwa ini akan dibentuk daerah baru. Apakah seperti itu juga dilakukan? Persis itu Bu ya. Jadi dari komite tingkat kabupaten ini induk ya, kita juga membentuk komite-komite tingkat kecamatan, di mana tingkat kecamatan ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang ada di kecamatan masing-masing. Ya. Kembali pada prosesnya yang begitu alot tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak dan terkesan mengulur-ngulur waktu. Sebetulnya apa yang membuat pemerintah Kabupaten Bandung, kalau menurut Bapak, apa yang menyebabkan mereka mengulur-ngulur waktu? Yang jelas barangkali karena PAD Kabupaten Bandung sekarang sudah besar, dengan adanya rencana pemisahan Bandung Barat ini otomatis akan berkurang, gitulah mungkin ya, dari sisi yang memang sangat utama gitu. Ya. Bagaimana dengan wacana calon-calon pemimpin seandainya ini terjadi, atau seandainya tujuan masyarakat wilayah Bandung Barat ini? Ya, kita tidak menutup kemungkinan ya, kita terbuka ya. Mungkin saja nanti pihak komite juga akan ikut bersama-sama mengarahkan siapa yang sekiranya yang pantas untuk duduk atau memimpin di Bandung Barat ini. Karena yang menentukan itu adalah partai ya, yang punya, mungkin partai-partai punya jago. Kalau seperti saya ini kan, ya kita masih belum ada di partai mana gitu, independen ya. Jadi kita sebagai ini bukan saya ambisi, tapi ingin mendorong lah, karena kita sangat mengetahui potensi yang ada di Bandung Barat itu. Saya kira sudah wajar, apalagi dengan pengkajian yang sedang dikaji sekarang ini sangat memungkinkan sekali, karena kita berpijak kepada PP 129 tahun 2000, di mana ada persyaratan-persyaratan khusus, minimal luas wilayah itu 3 kecamatan, kita sudah melebihi, bahkan sebentar lagi kalau tidak salah ini dari 14 kecamatan ada salah satu kecamatan yang akan dimekarkan, Cililin itu. Karena Cililin itu mempunyai 23 desa. Ya udah wajar lah kalau dibagi 2 Cililin. Jadi mungkin nanti akan menambah
perbendaharaan kecamatan. Ya, kalau selama ini sektor-sektor ekonomi di wilayah Bandung Barat bagaimana Pak? Sudah tumbuh UKM-UKM ataupun kegiatan ekonomi masyarakat lainnya? Ya, justru di Bandung Barat ini alhamdulillah sekarang. Cuma prasarana yang kurang menunjang, termasuk jalan-jalan sekarang itu udah pada rusak ya. Jadi sangat sedikit sekali proyek-proyek yang ada di Bandung Barat ini. Kalau jalan rusak di Kota Bandung juga banyak Pak jalan. Iya, memang. Tapi kalau bisa kita evaluasi ke lapangan itu sangat jauh lah ya. Kita juga membandingkan dan evaluasi dengan kabupaten terdekat seperti di Gunung Halu berbatasan dengan Cianjur itu sangat jauh tertinggal lah kalau dibandingkan dengan perbatasan Cianjur itu. Iya. Targetnya kapan Pak sebetulnya, sampai tahun berapa? Kalau tadi menurut Pemkab kan tahun 2009 ya? Iya. Tapi kalau dari masyarakat atau ya mengatasnamakan masyarakat wilayah Bandung Barat ini sampai tahun berapa Pak? Ya, kita ini dikejar oleh deadline waktu ya. Kita juga ini Oktober harus pengkajian ini harus sudah masuk ke tingkat pusat ya. Karena kalau memang lebih dari itu mungkin nanti kita nunggu sekitar 2006 apa yang diitukan oleh Pemda itu. Jadi kami ini dengan rekan-rekan memacu jangan sampai melebihi bulan Oktober ini pengkajian harus sudah masuk bulan Oktober 2003 ini 2003, Pak ya. Ya. Tetapi kan kita sedang sibuk-sibuk menghadapi pemilu 2004 iya, Pak. Itu pemilu Gubernur juga, pemilihan gubernur juga kan masih belum selesai. Ya, itu kan ada masing-masing yang melayani itu. Kenapa kita mesti dikaitkan dengan pemilihan gubernur dan pemilu gitu kan ada bagiannya masing-masing. Baik, pertanyaan terakhir Pak Endang, seandainya tidak ataupun gagasan pemisahan wilayah Bandung Barat ini tidak terjadi, tidak disetujui, apa yang akan dilakukan? Ya, kita akan berpasun ya kepada pemerintah Kabupaten Bandung. Tapi di sisi lain saya sangat optimis sekali ya, dengan keberadaan perjuangan rekan-rekan dari Bandung Barat ini. Baik, Pak Endang Anwar, terima kasih sudah hadir bersama kami Pak. Selamat sore. Selamat sore. Yang dirasakan oleh masyarakat ini belum ada pemerataan. Nah, oleh karena itu mungkin ini masyarakat ini bersuara ingin bisa dari Kabupaten Bandung Barat. Tentunya ini mungkin didukung oleh faktor-faktor geografis, faktor-faktor yang wilayah 4 kecamatan ini sangat-sangat mendukung sekali. Termasuk saya selaku ketua APDESI Kecamatan sangat mendukung sekali dengan adanya di pembentukan Kabupaten Bandung Barat ini. Terus kedua, Bapak tentang Dewan Sini kalau berbicara masalah Dewan Perwakilan kita, tawa saya kalau ada pertanyaan seperti ini. Karena selama ini kami rasakan tuh kurang dekat ya dengan masyarakat. Begini Pak, menurut kami dari organisasi Angkatan Muda Sidewai Kecamatan Ngamprah, kami berharap sekali bahwa perkembangan Bandung Barat itu dipercepat. Karena masalahnya kita sudah terlalu ketinggalan Pak. Kalau kita tidak memekarkan Bandung Barat, itu nanti anggota-anggota kami juga masyarakat itu sudah kelihatannya agak bergejolak sekali untuk memekarkan Bandung Barat ini. Harus tercapai, harus terbentuk segera. Demikian Pak. Harapan Bapak tahun kapan Pak? Sekarang atau tahun yang akan datang? Saya kira secepat mungkin Pak, secepat mungkin. Karena dengan adanya era globalisasi kita harus betul-betul. Saya sebagai Ketua Umum PPMP Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Pelara ini melanjutkan atau katakanlah menagih janji yang sudah di-SK-kan oleh Gubernur, yaitu nomor 31 tahun 90. Nah ini sebetulnya pasukan masyarakat tidak perlu begini. Pasukan masyarakat tidak perlu begini karena ini udah kewajiban pemerintah. Hanya karena Kabupaten Bandung itu alergi dengan otonom, terutama top eksekutif dan legislatifnya. Kalau kita bercermin kepada Kota Ciamis, Kota Banjar itu hanya 3 bulan. 3 bulan karena diusung oleh pemerintahannya, dipandu. Jadi hanya prosesnya tidak perlu tarik ulur seperti Kabupaten Pelarang nanti. Saya sekarang sudah bekerja di Provinsi Jawa Barat. Hanya memang pernah ditokohkan di Kabupaten Bandung.
Karena itu saya berdiri di sini. Kebetulan saya pernah bekerja di Kabupaten Bandung sejak tahun 73. Dan kebetulan saya pernah menjabat yang sesuai dengan bicara perencanaan, karena saya pernah menjabat sebagai Ketua Bapeda. Pada saat proses Jawa Barat mencanangkan atau menyusun pola hidup pembangunan Jawa Barat, apa itu jadi 2 kabupaten atau jadi kabupaten dan kota, itu tidak pernah disebutkan. Dan selanjutnya Jawa Barat mengadakan penelitian dengan lembaga pengabdian masyarakat UNPAD, dan hasilnya disebutkan bahwa layak Kabupaten Bandung dibagi 2. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Hari ini deklarasi Kabupaten Bandung Barat sudah kita laksanakan, dan secara tidak terduga sangat meledak ya dari jumlah antusias masyarakat, dan kita yakin bahwa seluruh komponen masyarakat, baik masyarakat pada umumnya maupun masyarakat dunia usaha, kalau kita melihat bahwa dunia usaha memang sungguh sangat memprihatinkan saat ini dengan berbagai perda-perda yang memberatkan daripada masyarakat dunia usaha. Nah, kita berharap dengan adanya pembentukan Kabupaten Bandung Barat ini nanti para pengusaha bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, istilahnya dari pelayanan-pelayanan, baik dari perizinan maupun dari segala retribusi-retribusi, diberikan kemudahan-kemudahan, dan mudah-mudahan para investor-investor asing maupun lokal akan berdatangan di Kabupaten Bandung Barat ini. Dan kita yakin bahwa atas nama pengusaha, mereka mengharapkan satu pelayanan yang tidak begitu saja. Mereka juga tahu diri dan berharap bahwa dengan terbentuknya nanti pemerintahan Bandung Barat ini, kita lebih mendapatkan sesuatu yang baik ya. Dan kita yakin bahwa Bandung Barat akan lebih pesat pembangunannya, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan pada umumnya. Nah, untuk itu kami menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat dan termasuk dunia usaha untuk bisa memposisikan diri sebagai masyarakat untuk mendukung terselenggaranya pembentukan Bandung Barat ini dengan penuh keyakinan bahwa Bandung Barat ini di kemudian hari akan menjadi kabupaten yang teladan, kabupaten yang bisa melakukan berbagai pembangunan. Nah, untuk itu sekali lagi kami menghimbau atas nama baik dari panitia maupun atas nama dari dunia usaha yang berada di Kabupaten Bandung Barat ini nantinya, mengimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama satu hati, satu kata, satu pendapat untuk mensukseskan segala apa yang menjadi idaman kita, menjadi kabupaten yang tersohor, kabupaten yang maju, kabupaten yang bisa diperhitungkan oleh kabupaten-kabupaten lainnya.